Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita melanjutkan hari-hari kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Dalam bahasa Batak dikatakan, atong marhiras di roha mahita madapoton habangsa parasian, asa tajalo talup ni roha, jala asa dapot asini roha hita, bahin pangurupion ditiki halehetanna. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajak kita pagi hari ini supaya kita dengan berani, dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sebenarnya pemahaman kita tentang tahta kasih karunia itu, kita tidak membuat kita menjadi takut ketika kita datang ke gereja misalnya untuk menghampiri tahta Allah, sebab di sanalah kita bertemu dengan Tuhan dalam setiap ibadah kita. Tetapi kata menghampiri dengan penuh keberanian ini sebenarnya menunjuk kepada suatu semangat yang lebih besar lagi kepada kita, supaya ketika kita mengalami pergumulan hidup, maka orang Kristen, orang percaya tidak pergi kepada dunia ini untuk mencari pertolongan, tetapi penulis kitab Ibrani berkata, marilah kita menghampiri tahta Allah, sebab di sanalah kita akan menerima kasih karunia demi kasih karunia yang memberikan kita pertolongan, dan kekuatan dalam menghadapi dan melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita tidak semakin mudah ketika kita melihat pandemi COVID terakhir ini. Yang pasti perjalanan hidup kita ke depan akan semakin berat. Tetapi orang Kristen selalu meyakini bahwa seberat apapun perjalanan kehidupannya, dengan datang kepada Tuhan dalam tahtanya yang kudus meminta pertolongan dan kekuatan, maka orang Kristen pasti bisa, seperti apa dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 itu, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, kekuatan kita adalah terbatas adanya. Tetapi ketika kita meminta kekuatan, itulah kasih karunia dalam kehidupan kita. Sebab kasih karunia inilah memampukan kita mengerjakan segala pekerjaan kita melampaui apa yang boleh dikerjakan oleh manusia. Itu kekuatan iman dalam kehidupan orang percaya. Saudaraku, hari ini kita akan melanjutkan hari-hari kehidupan kita, pekerjaan kita. Tentu firman ini mengajak kita dengan sungguh-sungguh, sambil kita bekerja, berdoa kepada Tuhan. Sambil kita melakukan segala pekerjaan kita, jangan lupa minta pertolongan dari Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita, mengarahkan kita, membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik, melampaui apa yang boleh kita pikirkan secara manusiawi. Kiranya hari ini kita merasakan penyertaan Tuhan, dan kiranya kasih karunia Allah senantiasa menyertai kehidupan kita, memberikan kita semangat yang baru, supaya apa yang kita kerjakan hari ini boleh berkenan di hati Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita semuanya. Saudaraku, di masa pandemi ini jangan lupa menjaga kesehatan kita dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, supaya kita tetap sehat dalam melanjutkan segala pekerjaan kita. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kasih karuniamu lah yang memberikan kami kekuatan dan semangat untuk boleh melanjutkan kehidupan kami di dunia ini. Mari tolong kami Tuhan di dalam pekerjaan kami hari ini, supaya kami mampu melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, sehingga semua pekerjaan kami boleh menjadi ibadah yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.